Bismillah, ketemu lagi. Sebelumnya kami sudah membahas Vivo V21 5G buat yang pada mau menyambut masa depan. Tapi sepertinya masih banyak yang ragu. Ada yang bilang, masih uji coba. Ada yang bilang jaringan 5G ini belum merata. Dan masih banyak alasan-alasan lain. So, gimana kalau nyobain yang ini, smartphone buat kalian yang belum mau menyambut masa depan, belum siap, ataupun belum bisa move on dan masih suka teringat bayang-bayang mantan. Ini adalah Vivo V21, kembarannya V21 5G. Sangat-sangat mirip tapi berbeda jaringannya. Yang itu 5G, yang ini 4G. Juga ada sedikit perbedaan pada spesifikasinya. Tapi mari kita mulai dari penampilannya lebih dulu. Smartphone mid-range saat ini makin tipis, makin langsing, makin ringan dan tentunya makin enak dipegang. Sangat tipis 7,3 mm, tetapi tetap ada dedicated slot untuk menampung micro SD di smartphone ini. Dan juga di smartphone ini terlihat cantik dengan opsi warna yang sangat cewek sekali. Kebetulan kami dapat unit dengan warna diamond flare, ada motif kotak-kotak seperti berlian yang bersinar. Tapi ada juga warna lain yang terlihat lebih maskulin untuk para pengguna cowok, yaitu Roman Black. Untuk kapasitas yang dijual di Indonesia itu ada 8128 dengan harga 4399 juta atau 8256 dengan harga 4999 juta. Pada box penjualannya diberikan charger 33 watt flash charge, kabel charger, casing transparan, serta sudah terpasang screen protector. Oh ya, fitur yang paling di highlight di smartphone ini adalah kemampuan untuk meningkatkan RAM. Bahasa kerennya adalah extended RAM. Jadi RAM-nya yang berkapasitas 8GB ini bisa ditambah 3GB lagi dengan memanfaatkan penyimpanan eksternal atau storage ya untuk meningkatkan kemampuan multitasking agar lebih responsif. Sebetulnya chipset yang dipakai sendiri sudah termasuk baik untuk handle multitasking, yaitu Snapdragon 720G. Chipset mid-range ini memang sudah lumayan lama, tapi yang pasti sudah teruji kestabilan performanya. Pengujian Antutu bisa mendapatkan skor 336.000 poin, sedangkan Geekbench mencatatkan skor 556 dan 1712 poin. Dengan patokan skor tersebut dipakai untuk real life gaming kelasan mid to high ini masih akan baik-baik saja. Baterai HP ini berkapasitas 4000 mAh dengan penggunaan normal untuk sosial media dan bermain game casual ya. HP ini dipastikan sanggup bertahan seharian dari pagi sampai malam. SOT yang kita dapatkan bahkan pernah lebih dari 7 jam. Masuk ke bagian display, sudah menggunakan layar AMOLED 6,44 inci Full HD Plus dengan refresh rate yang masih 60Hz. Dukungan untuk multimedia seperti Netflix sudah sertifikat L1, support nonton Full HD tanpa HDR tapi ya, dan YouTube sudah support nonton konten HDR. Kualitasnya menyenangkan, tidak ada tint ataupun black rust yang mengganggu dan bisa menampilkan warna yang relatif akurat. Sayangnya speakernya hanya single ada di bagian bawah. Seandainya mau lebih jos mendengarkan musik, mungkin bisa menduetkan smartphone ini dengan Vivo Wireless Spotlight. Modelnya neckband, sangat ringan, hanya 23 gram, harganya 300 ribuan. Sudah ada sertifikat IPX4, drivernya 11,2 mm dan baterainya up to 18 jam. Nah, balik ke smartphone-nya, untuk kameranya cukup underrated, padahal kualitasnya menurut kami ada di atas rata-rata. Terlebih lagi kamera depannya 44 megapiksel autofocus super net selfie dengan kemampuan merekam 4K. Sementara setup kamera pada bagian belakangnya 64 megapiksel net kamera, 8 megapiksel super wide angle dan 2 megapiksel makro. Kamera super makro mungkin terdengar berlebihan ya dengan resolusi yang cuma 2 megapiksel, tapi selama dipakai memotret dengan kondisi cahaya yang proper, hasilnya cukup baik. Untuk foto-foto daylight hasilnya sudah sesuai ekspektasi, sesuai juga dengan harganya. Ditambah lagi ada AI yang mampu membuat hasil foto jadi punya dynamic range yang lebih luas. Begitu juga untuk foto low light, lensa normal dan super wide angle, ada mode AI super night dan banyak fitur tambahan seperti filter cyberpunk, black gold, blue eyes dan green lime. Untuk antusias fotografi ada mode pro yang support shutter speed sampai 32 detik, ISO 3200. Nah, kita bisa berkreasi membuat foto-foto long exposure.
Yang paling kami suka, apalagi kalau bukan kamera depannya yang sudah ada eye autofocus. Jadi hasil foto kamera depannya ini di atas rata-rata bisa menghaluskan wajah yang berjerawat tapi detail tetap terjaga. Ada banyak kombinasi fitur beautifying juga ya pada kamera depannya, dan mode portraitnya ini menyenangkan. Tapi yang paling asik dari kamera depan sebenarnya untuk perekaman video, karena memiliki autofocus seperti ini. Kamera depannya bisa digunakan sebagai contoh untuk kalian yang suka membuat konten video produk, jadi akan lebih smooth transisi fokusnya. Masih dalam mode video, tapi untuk kamera belakangnya ya, ini support sampai 4K 30 fps dan lensa super wide angle-nya hanya di Full HD aja mentok. Fokusnya cepat, baik saat merekam 60 fps atau 30 fps, walaupun saat kondisi gelap ini memang ada penurunan kecepatan fokusnya sedikit. Perekaman video juga sudah support stabilization pada semua lensanya, termasuk kamera depannya. Ada fitur tambahan dari mode video yang ini kadang akan terasa bermanfaat, yaitu mode video bokeh dan dual view video. Mode dual view video ini bisa disetting mau pakai tampilan picture in picture atau dual view. Pilihan lensanya juga tersedia semua, mau pilih dual kamera belakang atau pilih kamera depan dan belakang super wide angle, atau pilih kamera depan dan kamera belakang yang normal. Oh ya, di dalam mode ini juga terdapat beautify untuk mempercantik hasil videonya. Oke, sekarang kita bahas sedikit aja untuk user interface-nya. Gua sempat salfok ketika melihat menu yang ditampilkan dari launchernya ini. Ternyata ini adalah default launcher Android yang sangat minim modifikasi, termasuk ketika swipe left pada home screen akan menampilkan Google Discovery, sementara swipe dari atas ke bawah bisa disetting untuk global search ataupun bar notif untuk quick setting. Vivo V21 ini datang dengan Vantage OS 11.1 berbasis Android 11 yang saat ini masuk security patch April 2021. Ada fitur always on display, dynamic effect untuk beragam animasi dari lock screen, fingerprint, charging, sampai screen on off animation ya. Pilihan shortcut juga beragam, ada S Capture, Smart Split, Smart Motion, Easy Touch, sampai flashlight notification, serta tidak ketinggalan fitur wajib zaman now yaitu Ultra Game Mode. So oke, untuk kesimpulannya, dengan harga mulai 4.399 juta, Vivo V21 punya beberapa fitur yang menonjol untuk menyasar market anak-anak muda yang mencari smartphone dengan faktor utama desain tipis, nyaman digenggam, serta kamera depan yang untuk akses di media sosial. Dan oh ya, V21 juga mendukung NFC multifunction dan sensor-sensor pendukung lainnya, salah satunya adalah gyroscope.